Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman amma ba'du wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Wa idh natakna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhulman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbaru bil ihsan antal ladzi wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Jabbaru bil ihsan antal ladzi wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Jabbaru bil ihsan antal ladzi wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Walamma balagha, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-imamu Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib As-Sayyid Abdullah ibn Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi jami'i masyaikhihi wa jami'i masyaikhina fid dharaini amin. Walamma balagha al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu 40 sanatan sara yamshi 'ala al-'asa fa idza qila lahu fi dhalika yaqul li adhkura anni musafir wa wallahi inni sirtu ara nafsi al-ana mithla at-ta'ir al-mahbus fil qafsi fa kharaja kulluhu min al-qafsi fil hawa wa sara mu'awwaqan bi ka'bihi fil qafsi faqatta. Walamma balagha, dan ketika sampai al-imam Syafi'i, siapa Imam Syafi'i rahimahullah, 40 sanatan, kepada usia 40 tahun, sara, maka jadi siapa Imam Syafi'i, yamshi, yaitu berjalan siapa Imam Syafi'i, 'alal 'asa, di atas tongkat. Bukan maksudnya beliau tongkat dipancangkan kemudian jalan di atas tongkat, tidak, tapi beliau pakai tongkat. Bukan kayak Harry Potter, bukan. Artinya ketika usia beliau masuk 40 tahun, beliau tidak malu pakai tongkat. Dan itu termasuk kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama, kalangan sadat dan syaraif, kalangan sadat, sayyid, kalangan habaib. Fa idza qila, maka apabila ditanyakan lahu siapa Imam Syafi'i fi dzalika, tentang pakai tongkat, yamshi 'alal 'asa, yaqulu, maka menjawab siapa Imam Syafi'i, liyadhkura, agar supaya ingat siapa aku, anni, kepada sesungguhnya aku, musafirun, ialah seorang musafir. Wa wallahi, dan demi Allah, inni, sesungguhnya aku, sirtu, ialah jadi siapa aku, ara, melihat siapa aku, ialah melihat siapa aku, nafsi, kepada diriku, al-ana, sekarang, melihat mithlat ta'iri, kepada seumpama burung, al-mahbusi, yang ditahan fil qafsi, di dalam sangkar. Fa kharaja, maka keluar, kulluhu, apa kesemuanya, ta'ir, minal qafsi, dari sangkar, fil hawa'i, di udara. Wasara, dan jadi apa ta'ir, mu'awwaqan, ialah ditahan, bi ka'bihi, dengan mata kakinya ta'ir, fil qafsi, di dalam sangkar, faqatta. Jadi seluruh tubuh dan kakinya sudah keluar dari sangkar, tinggal mata kaki yang tersangkut di dalam sangkar. Artinya para mati. Ya. Fa hukmi, maka adapun hukumku, al-ana, sekarang, fa hukmi, maka adapun hukumku atau posisiku, al-ana, sekarang, kadzalika, ialah seperti ta'ir. Laisa, tidak ada, indi, ialah di sisiku, baqaya syahwatin, apa sisa-sisa syahwat, keinginan, lil iqamati, untuk tinggal, minat fid dunya, di dunia. Walaisa, dan tidak ada ahadun, siapa seorang pun, min ashabi, dari sahabat-sahabatku, fi hillin, ialah di dalam keadaan halal, ayyu'tiyani, agar dapat memberi siapa ahadni kepadaku, syai'an, kepada sesuatu, minat dunia, dari dunia, memberi sodakotan, kepada sodakoh. Au yudzakkira, atau mengingatkan siapa ahadun min ashabili, untukku, syai'an, kepada sesuatu, min ahwaliha, dari kondisi-kondisi dunia, illa ma, kecuali perkara, yalzamu, yang wajib, apa mani, kepadaku, syar'an, secara syariat. Wa baini, dan ialah di antaraku, wa bainahu, dan di antara ahad, Allahu, siapa Allah, in dzakkara, jika mengingatkan siapa ahad, li, untukku, syai'an, kepada sesuatu, minha, dari dunia, ghairama, selain perkara lazima, yang wajib, apa ma,
Isinya ma itu perkara dunia yang wajib apa mani kepadaku. Wa aqulu dan berdoa siapa aku atau berkata siapa aku, hasbi adapun yang mencukupiku, Allahu ialah hanya Allah, wallahu adapun Allah yaj'alu ialah menjadikan siapa Allah kulla ikhwani kepada setiap saudara-saudaraku, kadzalika seperti itu walaisa ahadun min ashabi fi hillin ayyutiyani ila akhirih itu. Amin ya rabbal alamin. Istajib du'ana. Intaha, berakhir apa yang diceritakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa qala dan berkata Wahab bin Munabbih, siapa Imam Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, semoga memberikan rahmat kepada Imam Wahab bin Munabbih. Allah taala, siapa Allah taala, qara'tu membaca siapa aku fi ba'dil kutubi di dalam sebagian beberapa kitab, membaca fi ba'dil kutubi anna munadiyan kepada sesungguhnya seorang malaikat yang memanggil, yang bertugas memanggil. Yunadi ialah memanggil siapa munadi minas sama'ir rabi'ati dari langit yang keempat kulla sobahin pada setiap pagi. Jadi setiap pagi ada malaikat dari langit keempat yang memanggil-manggil. Abna al-arba'in, wahai anak-anak yang sudah berusia 40 tahun. Tuh kok poler ya. Antum adapun kalian zar'un ialah tanaman qaddana yang telah dekat hasaduhu apa panennya zara'. Abna al-khamsin, wahai anak-anak yang berusia 50 tahun, madza qaddamtum, kepada apa qaddamtum telah melakukan siapa kalian, wa madza dan kepada apa akhartum yang telah mengakhirkan atau menunda-nunda siapa kalian. Abna as-sittina, wahai anak-anak yang berusia 60 tahun, la udhra lakum, tidak ada alasan lagi lakum buat kalian. Laital khalqu, apa laita itu? Celakanya ya. Asal maknanya laita itu adalah semoga, tetapi konotasinya lebih ke arah negatif ya. Laital khalqu, boleh jadi atau semoga al khalqu siapa makhluk, lam yukhlaqu ialah tidak diciptakan siapa al khalqu, wa idza khuliqu dan apabila diciptakan siapa al khalqu, alimu maka tahu siapa al-khalqu, limadza karena apa khuliqu diciptakan siapa makhluk. Qad atatkum, sungguh telah datang kepada kalian as-sa'atu apa sa'ah atau kiamat. Khudhu, hendaklah mengambil siapa kalian, atau as-sa'atu apa saat, khudhu hendaklah mengambil siapa kalian hidrakum kepada kewaspadaan kalian. Ini saat ini artinya boleh bermakna kiamat atau boleh saatnya saat kematian. Summa yantakilu, kemudian berpindah. Al-kahlu apa orang yang dewasa, min halil kuluhati min halil kuhulati dari kondisi kuhula, kedewasaan, atau kemarin maknanya setengah tua. Kuhula dari usia berapa kemarin? Dari usia 35 tahun sampai 50 tahun. Ila halis syaikhukhati, kepada usia syaikhukhah, tua, ketuaan. Wa huwa adapun halu syaikhukhah minal khamsina ialah dari usia 50 tahun ila sab'ina sampai 70 tahun. Alama menurut perkara zakara yang menyebutkan kepada ma Ibnul Jauzi, siapa Imam Ibnul Jauzi. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala, thumma yukhrijukum, kemudian mengeluarkan siapa Allah kum kepada kalian tiflan, Ali masih anak kecil, anak-anak, summa litablughu, kemudian menyampaikan, kemudian sampai kalian asyuddakum kepada usia dewasa kalian, summa litakunu, kemudian ada siapa kalian syuyukhan ialah orang-orang tua, wa minkum dan ialah di antara kalian man adapun orang yutawaffa yang diwafatkan siapa man min qablu dari sebelumnya, walitablughu dan agar sampai siapa kalian ajalan kepada ajal musamman yang ditentukan apa ajal, wala'allakum dan agar supaya kalian ta'qiluna ialah menggunakan akal sehat atau berfikir siapa kalian. Wa fi hadzal sinni dan di dalam usia ini, min hadzal umri dari umur ini, tazharu nampak 'alal insani atas manusia awailud dha'fi apa gejala-gejala kelemahan, sudah mulai lemah,
Kalau sudah mulai usia 40 tahun, 50 tahun sudah mulai terasa lemah. Asam urat datang, kolesterol datang, darah tinggi datang. Yang asalnya makan sate kuat 20 sampai 50 tusuk. Sekarang kalau usia 50 ke atas, satu tusuk pun sudah pusing, apalagi tambah gule. Kalau perempuan usia 50 tahun sudah terlihat bekas-bekas kecantikannya sudah mulai hilang. Bedak yang dulu kalau dipakai melekat ketika 50 ke atas bisa rontok. Kulit sekolah rontok lah. Gigi lah mulai ngol-ngol. Saya ini 40 sudah tanggal 1 giginya. Allah, gigi bisa ngol-ngol, bisa cotak bermacam. Uban sudah mulai tumbuh, apalagi usia 50 tahun. Wa awailud du'afi wa taro ju'ul quwwati, dan silih bergantinya kekuatan. Kadang kuat, kadang lemah. Untuk bisa jalan dengan normal kadang butuh obat asam urat sekarang ya, macam-macam pilnya itu. Ya. Tadi saya datang ke sebuah bank. Di depan saya ada bapak-bapak usia di atas 50 tahun ngobrol dengan temannya. Engkau tak kelar mau makan satenya benyaknya. Haruan cerita dengan temannya yang stroke yang macam-macam ya. Ya Allah, saya saja juga akan berbicara tentang itu. Pernah saya makan kambing guling di Puncak. Tahu Puncak? Puncak Bogor. Di sebuah villa makan kambing guling. Waktu itu usia masih 20-an saya. Terlalu banyak mungkin, hampir semaput saya. Kok pusing kata saya. Waktu itu belum nikah. Kemudian sama mbak saya dikasih minuman jeruk segala macam suruh tidur. Bangun tidur seger. Kalau orang sudah di atas 50 tahun makan kambing guling banyak, pusing, tidur bangunnya sudah di kuburan itu. Allah, semoga disehatkan semuanya. Orang tua kita juga oleh Allah diberi kesehatan. Wa fihi, dan ialah di dalam hadas sinni min hadzal umri, al waktu, adapun waktu, alladzi sama yang beri nama kepada alladzi waktu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'tarakal munaya kemarin ya. Ya, mu'tarakal munaya, medan perang kematian. Wa huwa, adapun alladzi al-waqtu alladzi sammahu mu'tarakal munaya minas sittina ila sab'ina, ialah dari usia 60 tahun sampai 70 tahun. Semoga nututi semua sampai usia 60 70 tahun seterusnya. Sampean pengin usia sampai berapa kan? Waqad qala, dan sungguh bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, hasadu ummati baina sittina wa sab'ina, adapun panennya umatku ialah di antara usia 60 dan 70 tahun. Wa fi dzalika sinni, dan di dalam usia itu qubida, diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi, tufiya, ila diwafatkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sinnuhu, hali adapun usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 63, ialah usia 63 tahun, ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Wa kadzalika, dan ialah begitu juga wafat pada usia 63 tahun Abu Bakrin, siap adapun sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, wa Umaru, dan Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu, wa Aliun, dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, wa karramallahu wajha. Radhiyallahu anhum di sini ada radhiyallahu anhum. Wa amma Utsman, sedangkan adapun Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu, fa'asha, maka ialah hidup siapa Sayyidina Utsman, ila anjawaza, sampai melewatinya beliau Sayyidina Utsman ats-tsamanina, kepada usia 80 tahun. Sejarah wafatnya beliau sudah sangat masyhur. Wa qad qala Allah taala, dan sungguh berfirman siapa Allah taala. Yang unik itu termasuk di antaranya wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang diceritakan oleh Gus Baha di YouTube-nya. Termasuk keunikan orang alim katanya. Termasuk ketika beliau berbicara tentang keunikan orang
alim, orang berilmu. Hingga orang alim itu terkadang kehidupannya sehari-hari berbeda dengan orang pada umumnya. Hingga sebut abek-bek hilap. Jadi nanti kalau sampean katanya Gus Bah, kalau punya suami orang alim siap-siap. Iya. Biasanya laki-laki yang lain pagi habis subuh berangkat ke sawah, berangkat ke kantor, berangkat kemana-mana. Kalau orang alim moroketab. Budi tak masak ki kelontang. Sayyidina Ali ini katanya uniknya, katanya Gus Bah, ketika beliau dibacok oleh siapa namanya? Abdurrahman ibnu Muljam. Politik siasatnya gimana sejarah? Iya, ketika beliau dibacok mau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, itu tidak langsung kena sininya, kena pahanya kalau tidak salah katanya. Kena pahanya. Ketika kena pahanya, beliau berbicara sambil nyaring. Ya tak mati mau dina engkau. Cek Rasulullah mau mati engkau kudu dina yo. Harus dibacok antara ini apa namanya? Batok kepala beliau ini. Harus ini nyamannya langsung dibacoklah lagi sama Abdurrahman bin Muljam. Lah mau dia tepak yo. Mau dia tepak. Bejeun engkau lah ngadep ke Allah, bejeun engkau tepang kibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Coba sampean begitu. Ada yang baca. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh berfirman siapa Allah Ta'ala. Silakan sampean buka YouTube-nya Gus Bah yang menjelaskan tentang itu. Awalam nu'ammirkum, apakah tidak memberikan umur siapa kamikum kepada kalian maka kepada sesuatu yatadzakkaru yang bisa mengambil nasihat fi di dalam man siapa orang tadzakkara yang bisa mengambil nasihat siapa man. Wajah dan telah datang kum kepada kalian an-nadhiru, apa nadhir, pembawa berita pertakut. Bisa berupa Al-Quran, bisa Rasulullah, bisa uban. Di bawahnya itu. Fakila maka dikatakan inna dzalikal umra, sesungguhnya umur itu huwa sittuna, ialah usia 60 tahun, kama sebagaimana perkara atau penjelasan sabaqah yang telah lalu apa ma. Antara 40 dan 60. Ayat ini sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin. Siapa nadhir? Wan nadhiru, adapun nadhir huwal Qur'anu, ialah Al-Qur'an, awir rasulu atau ar-rasul Rasulullah sallallahu alaihi, awis syaibu atau uban. Jadi uban itu bisa menjadi nadhir. Kalau kita mendengar bahwa kita akan mati, pada umumnya pasti susah. Beda hanya dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika beliau mendengar akan wafatnya beliau justru menunggu-nunggu itu dengan berdebar, kapan saya mati. Buktinya ketika beliau dibisiki oleh Rasulullah ketika menjelang wafatnya Rasulullah. Bisikan yang pertama beliau menangis, bisikan yang kedua beliau tertawa. Hingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha penasaran, kok bisa bisikan pertama nangis, bisikan kedua tertawa. Akhirnya setelah Rasulullah wafat, beliau nanya tentang kejadian ini. Diceritakan oleh Sayyidah Fatimah, iya, bisikan pertama itu Rasulullah menceritakan pada saya bahwa Rasulullah sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah. Itu yang membuat saya sedih dan membuat saya menangis. Lalu yang membuat kamu tertawa apa? Wahai Fatimah, kata Sayyidah Aisyah, yang membuat saya tertawa adalah Rasulullah bersabda bahwa di antara keluargaku yang paling pertama kali menyusulku menuju kepada Allah, kembali kepada Allah adalah kamu. Itu yang membuat aku tersenyum dan bahagia. Coba sampean dengan saya. Ada teman mau mati terus bilang, pada isyarat dari Allah Mustafa, mari nang kok baan ya ku. Sial. Tapi bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, perjumpaan dengan Allah itu adalah hal yang paling dinantikan. Seperti Kiai Syamsul Arifin itu, ketika beliau wafat, tidak lama menyusul wafat beliau supirnya, namanya Kiai Abdul Aziz. Sekitar 40 hari atau berapa, tidak begitu lama nyusul wafat. Kenapa? Seperti orang tidak kerasan setelah ditinggal Kiai itu.
Kalau sampean umpamanya ditinggal mati oleh suaminya, tidak kerasan karena tanpa suami. Baru kalau kawin lagi, kerasan lagi. Semoga tidak pernah jadi jandana ya. Dimana? Wa fil hadithi, dan ialah di dalam hadis, a'dzara Allahu ila mri'in akharahu ajalahu hatta balagha sittina. A'dzara, tidak menerima alasan. Ai lam yatruk lahu udhran, di bawah ada penjelasannya. A'dzara, tidak menerima alasan Allah, siapa Allah, ila mri'in, kepada seseorang, akhara, yang telah mengakhirkan siapa Allah, hu, kepada imri, ajalahu, kepada ajalnya imri, hatta balagha, sehingga sampai siapa imri, as-sittina, kepada usia 60 tahun. Wa ma'na, adapun makna a'dzarallahu ilaihi, ai artinya lam yatruk, tidak membiarkan siapa Allah, atau tidak meninggalkan, tidak membiarkan siapa Allah lahu buat imri, uzron, kepada alasan, ya'tadziru, yang berdalih siapa imri bihi, dengan uzur, fi annahu, di dalam sesungguhnya imri, ajala, ialah keburu, hu, kepada imri, al ajalu, apa ajal, al ajalu, apa ajal. Wa qasurat, dan pendek bihi, dengan imri, muddatul umuri, apa masa usia. Tidak bisa kalau 60 tahun itu sudah cukup panjang, tidak diterima alasannya. Tsumma inna hadhil ummata, kemudian sesungguhnya umat ini, min aksoril umami, ialah termasuk paling pendeknya beberapa umat, a'maron, apanya beberapa umurnya. Waqad kana, dan sungguh ada ar-rajulu, siapa seorang, minal umami sabiqati, dari umat-umat terdahulu, yu'ammaru, ialah dipanjangkan umurnya, al-alfa, selama 1000 tahun. Seperti Sayyidina Nuh alaihissalam, usianya mendekati 1950 tahun. Wama, dan usia qaraba, yang mendekati apa maha kepada alaf, au zada, atau lebih apa ma alaiha, atas alaf. Qala ba'dul ulama'i, saya ada ijazah memperpanjang umur sampai 100 tahun itu. Dulu di Mahatali diberi ijazah Kiai almarhum Profesor Kiai Haji Syaikhul Hadi Permono SHMH. Cuma sayangnya saya lupa gimana bacanya itu. Beliau dapat ijazah dari Kiai Abdul Majid. Mana? Kiai Abdul Majid Situbondo itu mana? Melantingan. Ya. Sampai usia 100 tahun katanya. Baru-baru ini di medsos FB itu viral. Beberapa tokoh sepuh yang sampai usianya lebih dari 100 tahun dan ternyata terbukti beliau adalah santri-santrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Baru ditemukan oleh tokoh-tokoh NU belakangan ini. Ada yang seorang perempuan, ibu nyai, dan memang mungkin diperintah untuk menyembunyikan jati dirinya. Ada nyai siapa itu, tinggalnya di daerah terpencil dan menyamar jadi tukang pijet anak kecil. Padahal beliau santrinya Kiai Hasyim Asy'ari yang dulu pernah ditugas untuk nyuwuk senjata-senjata yang dibuat perang oleh para santri. Jadi orang-orang mustajabah. Baru-baru ini di Ponorogo Kiai siapa usianya 100 tahun lebih. Tidak ada yang tahu. Ketika beliau ditanyakan apa benar santrinya Kiai Hasyim, awalnya nolak, menyembunyikan diri. Tapi kemudian setelah disampaikan tentang simbol-simbol rahasia untuk membuka dirinya, baru beliau mengakui bahwa beliau santrinya Kiai Hasyim Asy'ari, dan cerita panjang tentang ternyata Kiai Hasyim Asy'ari itu terlibat langsung dalam peperangan dan perjuangan kemerdekaan. Berada di depan. Memimpin langsung. Bahkan pernah diberondong dengan senjata berat oleh tentara Belanda atau Inggris. Tapi dengan izin Allah dapat terlindungi, beliau langsung buka, ambil sarungnya dilebarkan di atas mobil itu. Jadi perisai baja. Sarung jadi perisai baja. Coba saya dengan sampean. Ulama-ulama dulu itu ketika perang kan tidak punya senjata. Senjatanya yang ada yang senjatanya arta itu. Kacang hijau. Kacang hijau itu dilemparkan jadi tentara. Coba saya dengan sampean. Arta onta laki. Itu dikolak. Ya, ada yang pakai kerikil jadi peluru, itu macam-macam. Kiai Abbas Buntet itu dalam riwayatnya ketika perang Surabaya 45 itu 10 November itu tidak diizinkan dimulai oleh Kiai Hasyim Asy'ari sampai nunggu datangnya ke Abbas Buntet dari Cirebon. Nah, beliau itu punya bacaan khusus yang bisa menjatuhkan pesawat. Ya, jadi pesawat musuh lewat didoakan jatuh. Tak tahu minta ada bensin aja berema, tak tahu. Yang jelas ketika didoakan jatuh itu. Banyak yang mati. Coba sekarang. Ya semoga tidak perang saja ya.
Tadi saya dengar cerita dari orang sepuh juga ketemu di bank, cerita karomahnya Ki Samsul ketika pasukan Belanda masuk ke Situbondo ini. Masuk ke Situbondo. Ke daerah pesisir Jangkar atau Mimpo lewat sana. Tanknya itu. Apa yang dilakukan Ki Samsul? Pada waktu itu beliau hanya mengambil semacam rumput atau apa? Alang-alang itu ya. Alang-alang itu diikat. Set. Itu tank-tank Belanda dengan segala macam pasukannya itu tidak bisa masuk, tak bisa bergerak, cekak, enter gunung di sana di pesisir itu. Hingga kemudian para pejuang mujahidin fisabilillah, kalangan Hizbullah dengan sabilillah, itu matur kepada Kiai Samsul, gimana kalau kita serbu Kiai mumpung kesempatan mereka lagi sibuk, yang ngurusin tanknya yang dia bisa jalan. Apa jawabnya Kiai Samsul? Allah, jangan, biar mereka pulang. Kalau diserbu sama kamu, yang nanti yang jadi korban rakyat. Tuh, nadrohnya para ulama kepada keselamatan Ki. Kok sekarang tiba-tiba muncul orang-orang yang begitu semangatnya, seakan-akan paling Islam di dunia, mengatakan penduduk Indonesia ini adalah orang-orang yang menyembah togut, kafir, karena menggunakan sistem pemerintahan yang kita sepakati sekarang. Tiba-tiba dianggap kafir dan seterusnya. Hingga orang-orang Islam di Indonesia dianggap bukan lagi orang Islam, dihalalkan darahnya. Malam yang mendirikan negara ini salah satunya adalah para ulama dengan para santri. Ki As'ad dalam riwayat itu pernah marah. Tak apa-apa saya cerita nasionalisme ya. Ki As'ad pernah marah kepada salah seorang khadim beliau, tak tahu siapa. Dari cerita ustadz-ustadz sepuh. Kenapa? Beliau marah karena ada salah seorang khadim beliau, entah sengaja atau tidak, membersihkan, mengelap mobil pakai bendera merah putih. Langsung marah, luar biasa kan. Jangan pakai itu. Di situ ada darahnya ulama dan darahnya santri dan darahnya para pejuang. Engkau perang membela jerim Habib setia kebaik 88 mau. Kami para santri dan para ulama berperang bersimbah darah tidak sedikit yang mati karena membela bendera itu. Kok sekarang sama kamu jadi ada orang mengatakan hormat pada bendera dianggap syirik, kan minta tapok. Tidak tahu sejarah, tidak pernah mendirikan negara ini, tidak pernah berpeluh, tidak pernah berdarah-darah, datang-datangnya pakai jenggot mengatakan kafir. Mumpung online. Kalian tidak pernah berdarah-darah mendirikan negara ini. Kok tiba-tiba mengatakan bahwa negeri ini adalah negeri orang-orang kafir. Kami sholat di negeri ini, kami membayar zakat di negeri ini, kami mendirikan masjid di negeri ini, kami beribadah di negeri ini. Kenapa kalian kafirkan? Bila puas. Model lambat tak pernah keluar. Gregetan kok. Kami tidak dilarang sholat di negeri ini, kami tidak dilarang haji di negeri ini, kami tidak dilarang berzakat di negeri ini. Kaum muslimah kami tidak dilarang memakai pakaian-pakaian islami di negeri ini. Ajaran agama Islam di negeri ini dilindungi, tidak hanya dilindungi, tidak hanya dihargai, juga dilaksanakan. Kita kawin pakai apa? Pakai syariat Islam apa tidak? Kita jual beli pakai syariat Islam apa enggak? Di Indonesia ada enggak perbankan syariah? Di Indonesia dilarang enggak mencuri? Dilarang kan? Ya, dihukum enggak orang mencuri? Di dalam Islam? Hukum. Apakah hanya karena belum melaksanakan potong tangan? Apakah setiap pencurian harus potong tangan? Kan teman-teman sudah ahli usul fikih kan ya? Ya, sudah paham dengan itu. Pas kocak kafir, enggak surga din menjadi. Tahu lah. Punya siaran bila tak tahu. Puas. Pula dulu tak sempat ngomong. Jadi jangan sembarangan, kata Syed Muhammad Ali Al-Maliki, jangan sembarangan mengkafirkan. Yaitu imbasnya kemudian melakukan tindakan-tindakan nekat yang justru tidak menguntungkan kepada Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Jamin kalau santri Ma'had Ali, santri Salafiyah Syafiyah tidak akan seperti itu. Rugi, ngapain main mercon. Lebak sur apa? Waqala puas saya dada ini.
lega. Qala ba'dul ulama'i, berkata siapa sebagian para ulama, karena ada al-muhtalimu, siapa orang yang balik atau orang yang pernah bermimpi, bukan mimpi sembarangan ya. Bermimpi, bermimpi itu hingga dengan mimpi itu dia dianggap balik. Minal umamis salifati, dari beberapa umat as-salifah. La yahtalimu, ialah tidak bermimpi keluar mani lah. Tidak bermimpi keluar sperma siapa muhtalim, hatta yujawiza, sehingga melampaui siapa muhtalim athamanina, kepada usia 80 tahun. Aku ketua ya. Kalau umatnya Nabi Muhammad 14, 15 itu sudah mulai mimpi-mimpi itu. Waruya, dan diriwayatkan anna ba'dha bani adama, apa sesungguhnya sebagian bani Adam, tufiya, ialah diwafatkan siapa ba'dha bani Adam, limi'atai sanatin, pada usia 200 tahun. Kalau bagi kita 200 tahun itu panjang apa enggak? Bukan hanya panjang, capek sudah hidup ya. Pikun kadang, naudzubillahi min zalik. Coco bin akan akene. Kai ngol-ngol. Fatarahamat, maka merasa kasihan. Fatarahamat, maka merasa kasihan atau berbela sungkawa alaihi, atas ba'du bani Adam yang wafat 200 tahun. Al-khalaiku, siapa beberapa makhluk, liqasri umrihi, karena pendeknya umurnya ba'd. Jadi dulu 200 tahun dianggap umur pendek. Aku. Waruya, dan diriwayatkan anna Ibrahim, apa sungguhnya Nabiullah Ibrahim al-Khalila alaihissalam, ikhtatana, ialah berkhitan. Sunnat. Kalau bagi laki-laki hukumnya khitan wajib, kalau bagi perempuan ya paling tinggi sunnah. Tapi berkhitan bagi perempuan harus hati-hati. Jangan kemudian sampai justru mengorbankan kesehatan wanita. Jadi kalau orang tua kita dulu kuda kerek ya. Kalau laki-laki ya seperti biasa itu. Kalau perempuan hanya ketika usia bayi apa? Ikrek, pakai apa namanya itu? Ya tapi hanya tipis itu. Coba pas ada sekali. Ikhtatana, berkhitan siapa Nabi Ibrahim. Dalam riwayat beliau khitannya pakai kapak. Wa huwa, hali adapun Nabi Ibrahim ibnu thamanina sanatan, ialah orang yang berusia 80 tahun. Hina amara, ketika memerintahhu kepada Nabi Ibrahim, Allah siapa Allah, bil ikhtitani, dengan berkhitan. Wa yurwa, dan diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma staksara, ketika meminta pendek siapa Rasulullah, a'mar ummatihi, kepada umur umatnya Nabi, min baini sairil umami, di antara seluruh umat, beberapa umat, sa'ala, maka memohon siapa Rasulullah Allah kepada Allah, lahum, buat mereka umat, kepada mereka umat kita maksudnya, wa tadarru'a, dan bertadarru', merintih siapa Rasulullah ilaihi, kepada Allah, min haitsu innahu, dari segi innahu, sesungguhnya sa'an, idza qasurat, apabila pendek, a'maruhum, apa umur mereka umat, lam tatul, maka tidak lama, ayyamuhum, apa hari-hari mereka, fi ta'atin, di dalam taat kepada Allah, ai wal amali li akhiratihim, artinya dan beramal untuk akhirat mereka. Fatakillu, maka sedikit, bisa babidzalika, dengan sebab itu pendeknya usia, qasrul a'mal, hududhuhum, apa beberapa bagian mereka umat, min thawabillahi, dari pahalanya Allah, wad darajatil ula, dan beberapa tingkat al-ula yang tinggi. Fa'ata, lalu memberihu kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah Allah siapa Allah, Lailatul Qadri, kepada malam Lailatul Qadar, kepada malam Qadar, allati hiya, yang adapun hiya allati Lailatul Qadar, khairun, ialah lebih baik min alfi syahrin, dari 1000 bulan, taktwilan, karena memperpanjang, li a'marihim, pada usia-usianya umatnya Nabi Muhammad. Ada yang pernah dapat Lailatul Qadar? Kalau ada yang dapat Lailatul Qadar, yang penting dapat Lailatul Arus. Lailatul Qadar. Semoga Allah menganugerahkan kita. Sebentar lagi kita puasa, beberapa hari lagi. Saya pernah baca kitabnya Imam Ibnu Arabi, tapi sudah terjemahan, bahwa ternyata beliau adalah termasuk orang yang pernah mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Jadi
Lailatul Qadar pada bulan Ramadan itu adalah hal yang sifatnya lumrah atau yang paling banyak terjadi. Tapi sekali-kali Lailatul Qadar itu juga bisa terjadi di luar Lailatul Qadar. Ini atas pengalaman yang diceritakan oleh Imam Ibnu Arabi. Tentang hal ini saya pernah bertanya kepada salah seorang kiai tentang ini, apa benar ada Lailatul Qadar di luar bulan Ramadan? Malah sama beliau saya tidak dijawab dengan untuk menjawab pertanyaan saya, bahkan dijawab dengan jawaban yang lebih dari itu. Apa jawaban beliau kepada saya? Iya, seperti itu. Tidak hanya itu. Bahkan satu harinya Sayyidina Abu Bakar itu lebih baik dari seluruh hari-hari yang dilalui Sayyidina Umar. Dan satu harinya Sayyidina Abu Bakar itu bisa lebih pahalanya daripada Lailatul Qadar. Dan para aulia illah, kata beliau, walinya Allah itu setiap detiknya itu lebih dari Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang Ramadan khusus untuk umum hadhil ummah, baik yang khawas maupun yang umum. Tapi bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para aulia illah, para ulama Allah, satu hari bahkan hembusan napasnya bisa lebih pahalanya dari Lailatul Qadar, bukan sekedar Lailatul Qadar ya. Tatwilan li'amarihim wa tad'ifan, dan karena melipat gandakan li thawabihim pada pahala mereka, wa hasanatihim, dan kebaikan-kebaikan mereka umat Nabi Muhammad. Hatta yasira, sehingga jadi al-wahidu, siapa satu orang minhum dari mereka, idza qama, apabila melakukan siapa mereka fiha di dalam a'mar, bi taatillahi, dengan taat kepada Allah, yasiru, maka jadi siapa wahid, ka'annahu, seakan-akan wahid, qoma, ialah beribadah siapa wahid, alfa syahrin, selama 1000 bulan. Fiha Lailatul Qadar, salah. Idza qoma, beribadah siapa wahid, fiha di dalam Lailatul Qadar, salah. Bi taatillahi yasiru ka'annahu wahid, qoma, ialah beribadah siapa wahid, alfa syahrin, selama 1000 bulan. Wa dzalika, adapun alfu syahrin, aktsaru, ialah lebih lama, min tsamanina sanatan, dari 80 tahun. Waman, dan maka faman, maka adapun orang qoma yang beribadah siapa man fi lailatul qadri, di malam qadar, isnatai asyrata sanatan, selama 12 tahun, kana, maka ada siapa man, kaman, ialah sepi orang, asya, yang hidup siapa man, fi taatillahi, di dalam taat kepada Allah, alfa sanatin, selama 1000 tahun, au aktsara, atau lebih. Jangan-jangan saya husnudzon, jangan-jangan ketika beliau menulis faman qama fi lailatul qadri isnatai asyrata sanatan, beliau menceritakan dirinya sendiri. Jadi ketika usia beliau ngarang kitab ini 67 tahun, beliau sudah lebih dari atau 12 kali berjumpa Lailatul Qadar. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena termasuk di antara tradisi para ulama dan para aulia, ketika beliau bercerita tentang dirinya, beliau menyebutkan man, orang, seakan-akan bercerita orang lain. Tawadhu, karena tawadhunya. Fata'ammal, 12 tahun berturut-turut ketemu Lailatul Qadar. Saya bertahun-tahun hanya ketemu dengan Lailatul Jannah, Lailatul Maghfirah, Lailatul Muawana, sapaan yang menenangkan anak mahasiswi. Allah, kapan ketemu dengan Lailatul Qadar ini? Sekarang ada ancer-ancernya ya di I'anatul Talibin itu ya. Sudah etlek-teken sudah. Sekarang kalau bulan Ramadan awalnya hari ini, maka biasanya Lailatul Qadar pada tanggal sekian. Itu sudah etlek. Nyampe ke situ, tangit kan. Fata'ammal, maka merenunglah siapa kamu, hisabadzalika, kepada hisabnya itu, perhitungannya Lailatul Qadar. Fa innahu, maka sesungguhnya hisab, zahirun, ialah jelas. Wa dzalika, adapun Lailatul Qadar, salah satu di antara keistimewaan yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Wa dzalika, adapun Lailatul Qadar, atau adapun itu hitungan
hitungan-hitungan ibadah termasuk di dalamnya adalah Lailatul Qadar. Kalau ibadah di dalamnya lebih dari 1000 bulan itu. Allazi ialah fadl, keutamaan a'ta yang memberikan kepada allazi Allah siapa Allah hadhil ummata kepada umat ini bi barakati rasulihi dengan beberapa keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Lailatul Qadar itu karena ada Rasulullah sallallahu alaihi, karena tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Wa 'azami karamatihi dan agungnya kemuliaan Rasulullah alaihi di sisi Allah, alaihi atas Allah. Wa min syiddati atinaihi sallallahu alaihi wasallam dan dari sangat perhatiannya Rasulullah, sangat mencurahkan perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi dengan umatnya Rasulullah. Wa hirsihi dan sangat inginnya Rasulullah ala hubbil khairi atas baiknya kebaikan laha untuk umat. Laha untuk umat. Sekarang persoalannya kita sudah benar-benar membalas tidak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal sinni dan ialah wa fi hadzal sinni alladhi huwa syaikh. Dan di dalam usia ini alladhi huwa syaikhatu alladhi huwa yang adapun alladhi asyaikhatu ialah usia tua, yaghlibu lumrah, atau kalau bahasa dulu menang, biasa, seharusnya lumrah alal insani atas manusia arruju apa kembali ilallahi kepada Allah. Wasyiddatul inayati dan sangat perhatian bitazawudi dengan mencari bekal atau berbekal, benih nyari bekal, berbekal lil akhirati untuk kehidupan akhirat. Wazuhdu dan zuhud fid dunia di dunia. Wa ghayatut tashmiri dan berada di puncaknya Cuttoliwondo sih, menyingsingkan lengan baju. Wal jiddu dan bersemangat fil amali di dalam beramal bit taati dengan ketaatan liman bagi orang wafaqo yang telah memberikan taufikhu kepada man Allahu siapa Allah. Wa huwa adapun allazi hadas sin waktul waqari ialah waktu menghargai diri atau waktu yang harus menghargai ketenangan, waktu di mana seseorang sudah harus mulai tenang, waqar. Wal khusyu'i dan waktu khusyuk. Wa mujanabatil lahwi dan menjauhi hiburan. Tak usah dengar lagu Korea lah nomor seket sebitek. Wal hazali dan guyonan bil marroti dengan sekaligus. Sudah bukan saatnya lagi nonton film percintaan India, Romeo and Juliet, cerita Kais dan Laila. Pernah baca ceritanya Kais dan Laila? Cintanya Kais pada Laila itu dan Laila pada Kais sudah tidak bisa lagi diartikan cinta secara fisik sudah. Cinta secara fisik. Kalau dalam sejarahnya, entah benar atau tidak. Terus. Jam berapa ini? Walidzalika dan oleh karena itu fi hadzal sinni alladhi huwa syaikhu yaghlibu alal insani ila akhirih kana ada alladhi apa perkara yamilu yang tertarik kana maka ada alladhi siapa orang, masyaallah, kok apa perkara. Walidzalika oleh karena itu karena ada alladzi siapa orang yamilu yang tertarik siapa alladzi rupanya alladzi minal masyayikh dari beberapa kai, dari beberapa orang tua kakek ila khilafi dzalika kepada berbeda dengan yaghlibu alal insani arruju ilallah, sudah tua masih belum kembali kepada Allah, ialah mustaqbahal hali. Mustaqbahal hali ialah dipandang jelek kondisinya, sayyi'at tariqati lagi orang yang buruk jalannya, mustankar sirati lagi orang yang diingkari biografi hidupnya. Ada orang 60 tahun, 65 tahun matinya di diskotik. Ya Allah, naudzubillahi min. Wa fil hadits sahih dan ialah ada di dalam kitab hadis sahih.
Adapun hadis salasatun, ada 3 orang, la yukallimu yang tidak berbicara hum kepada mereka salasa Allah, siapa Allah yaumal qiyamati, kelak dari kiamat. So keren bi Allah. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang yang disukri sama Allah. Allah, takut ya. Orang yang tidak pernah baca sholawat atau jarang baca sholawat, lidahnya tidak pernah baca sholawat, jangan berharap akan dipandang oleh Rasulullah dan mendapat perhatian. Apalagi syafaat. Jauh panggang dari api, katanya kiai-kiai dulu. Terbanyak baca sholawat. Ada orang pernah bermimpi Rasulullah, kemudian dalam mimpinya seakan-akan Rasulullah tidak peduli sama dia, seperti tidak mengenal. Kemudian orang ini komplain, ya Rasulullah, saya ini umat ajunan, umat sampean. Kok sampean seperti tidak peduli sama saya? Apakah sampean tidak kenal sama saya sebagai umatnya? Katanya, ajunan, engkau lebih kenal kepada umatmu daripada kenalnya orang tua kepada anaknya. Apa jawab Rasulullah? Siapa kamu? Ya? Siapa kamu? Saya kok tidak pernah kenal kamu. Sedih tidak begitu itu? Sedih. Terus orang ini bertanya, bagaimana cara agar supaya dikenal olehmu ya Rasulullah? Perbanyak baca sholawat kepadaku. Setelah itu, ketika bangun, dia memperbanyak baca sholawat. Mimpi lagi berjumpa dengan Rasulullah. Al-ana, sekarang aku sudah kenal kamu. Jadi kalau ingin dikenali dan kenal sama Rasulullah, memperbanyak baca sholawat. Nah, ketika baca sholawat sampean bunyi cuing itu, ada seorang kiai menjelaskan bahwa cuing itu tidak hanya isyarat daun jatuh ya. Tidak hanya isyarat daun usia kita jatuh, kena atau dijatuhi oleh daunnya orang yang mau meninggal, tidak. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan kalau ada orang yang telinganya bunyi berdenging, itu tandanya orang ini sedang dirasani oleh orang-orang yang ada di alam malakut. Termasuk di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanin fokus. Tukiyem wareh. Jadi ketika mendengar bunyi denging, selain bacaan yang biasa, kita baca sholawat kepada Rasulullah. Semoga Rasulullah yang ngerasani kita. Man dzakara dzukira. Di sini nanti dijelaskan, barang siapa ingat diingat. Kalau dulu masih muda saya, kalau Hasyiman ingat ke siapa, tandanya dirasani orang yang diingat. Jadi ketika Hasyiman ingat sama artis, biar dirasani sama artis. Man dzakara dzukira, barang siapa ingat diingat. Ya, ingat pada Allah dan Rasulullah. Wala yanzuru, dan tidak memandang siapa Allah, tidak memandang dengan pandangan rahmah. Siapa Allah ilaihim kepada mereka thalatha, wala yuzakki, dan tidak mensucikan siapa Allahim kepada mereka. Walahum, dan ialah bagi mereka thalatha azabun alimun, adapun azab yang pedih. Nauzubillahi min dzalik. Fa'adda, maka menghitung siapa Allah minhum dari mereka thalatha, asy-syaikh az-zaniya, kepada orang tua az-zaniya yang masih berzina. Letua ki azina, cek laleloi. Cek laleloi ki zina, sudah perjuangan hidup. Untuk hidup perjuangan. Ya, orang itu fasenya ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada sentuhan hidup, ada perjuangan hidup. Kalau pandangan hidup itu ketika usia masih 20 sampai 40 kayak saya ini, pandangan hidup. Kalau sudah mulai ke atas harus sentuhan hidup. Lebih tua lagi pegangan hidup. Untuk hidup butuh dipegang. Nah, ya dipapah lah sama. Jangan kemana-mana pikirannya. Nah, kalau sudah usia 70 tahun masih berzina, padahal dia usianya sudah perjuangan hidup. Untuk hidup saja butuh perjuangan. Nafas sudah tinggal satu-satu. Ya zina, bermaksud. Semoga kita diberi taubat oleh Allah. Jangan dipelesetkan kemana-mana ya, istilah saya. Nggak cek online karena. Fasarat, maka jadi hadhil fahishatul qabihatu, apa tindakan cabul yang buruk ini, min kulli ahdin, dari setiap orang. Bisa jadi terjadi pada siapa? Tapi akbaha, ialah lebih jelek, minhu, dari syekh, wa afhasha, dan lebih menjijikkan. 5, karena perkara huwa yang adapun syekh, alaihi atas ma, yaitu min kibaris sinni, rupanya ma dari
tuanya usia. Masya Allah, umur la tua ki azina, na'udzubillahi min dzalik. Wa kaunihi, dan adanya syekh fi madinnatil khaufi, ialah berada dalam dugaan kuat atau sangkaan takut minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, yang harusnya dia takut, wal khasyati, dan khawatir, wa halil waqari, dan kondisi waqar, ketenangan jiwa atau menghargai diri, wal hayai, dan malu minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Wa fi hadzal sinni, dan di dalam usia ini yaghlibu lumrah, atau menang, zuhurus syaibi, apa nampaknya uban, wa ya'ummu, dan mulai merata apa uban. Aduh, Allah, saya sudah beruban. Wa huwa, adapun syaib, nurul muslimi, ialah cahaya bagi seorang muslim. Jadi sampean kalau bersuami dengan orang yang beruban, tandanya sampean bersuami orang yang sudah bercahaya. Mau? Kama, sebagaimana perkara waroda yang datang apa ma. Wa fil hadithi, dan ialah di dalam hadis adapun keterangan man, adapun orang syaba yang beruban, siapa man syaibatan dengan uban, dengan keluar uban sungguh, fil islami, di dalam masa Islam, kanat, maka ada apa syaibah, lahu, bagi man, nuron, ialah cahaya, nurul muslim atau nurul Islam. Jadi saya sudah ada nurnya ini di center saya ini. Tapi agak eksotik juga uban saya ini, hanya di sini nih, kayak Mustafa Balazik. Saya Mustafa asik. Allah. Waqad balagha, dan sungguh telah sampai kepada kita, anna awwalaman, apa sesungguhnya orang, pertama kalinya orang syaba yang beruban, siapa man, Ibrahimul Khalil alaihissalam, ialah Sayyiduna Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Falamma ra'a, maka ketika melihat siapa Nabi Ibrahim asyaiba, kepada uban, qala, berkata atau bermunajat siapa Nabiullah Ibrahim, maka bermunajat siapa Nabiullah Ibrahim, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma hadza, adapun apa, hadza ialah ini, atau ma ialah apa, hadza adapun ini. Faqala, lalu berfirman, lahu pada Nabi Ibrahim, Rabbu, siapa Tuhannya Nabi Ibrahim, yaitu Allah. Hadza, adapun ini, huwal waqaru, ialah ketenangan, yaitu sikap yang harus, di mana seseorang mampu menghargai dirinya dengan baik, ketenangan, kewaspadaan. Faqala, lalu berkata atau bermunajat lagi siapa Nabi Ibrahim, Rabbi, wahai Tuhanku, zid, tambahkanlah, semoga menambahkan siapa engkau, ni kepadaku, minhu, dari syaib, dari waqar itu. Jadi semakin beruban semakin tenang. Tapi tak bisa ngakan cekungnya, kolpatan kiki. Wasyaibu, adapun uban, mudzakkirun, ialah sesuatu yang membawa nasihat. Ay mudzakkirun, artinya mengingatkan, bikurbil ajali, dengan dekatnya ajal. Wa tayyu bisatil amali, dan melipat hamparan angan-angan. Artinya jangan lagi orang yang berusia 50 tahun, 60 tahun ke atas banyak berangan-angan, 50 tahun lagi saya harus bisa menaklukkan Jakarta. Lah umur 70 bisa aleng kauntong. Wa muadzinun, dan menjadi muadzin, orang yang memberikan pengumuman, bikurbir rahili, dengan dekatnya pemberangkatan. Tuh, ada tamu kan? Sedikit lagi. Wa suratit tahwili, dan cepatnya dipindah atau perpindahan. Wa yuqalu, dan dikatakan, asyaibu, adapun uban, madhinnatul ajali, ialah tempat dugaan munculnya atau terjadinya kematian. Wa taridatul amali, dan sesuatu yang mengusir angan-angan. Wa yuqalu, dan dikatakan aidon juga, ma akbaha ghishyanal lamami idza alamma syaibu bil limami. Ma akbaha ghishyanal lamami, alangkah buruknya melakukan dosa kecil, walau lamam ini dosa kecil. Idza alamma, apabila bertengger, asyaibu, apa uban, bil limami, pada rambut yang sampai pada telinga, pada cuping rambut ini. Limam itu rambut, atau artikan rambut saja sudah cukup. Wa qala al-Khatib Ibnu Nabatah, berkata siapa Imam Khatib bin Nabatah, ala, ingatlah, inna syaiba, sesungguhnya uban, thagrul hayati, ialah sumbingnya kehidupan, alladzi la yumkinu, yang tidak mungkin sidaduhu atau sadaduhu, apa menambal thagrul hayah,
Wala yuslihu dan tidak bisa memperbaiki ad-dahru apa masa fasadahu kepada rusaknya apa namanya sagrul haya itu atau alladzi bisa sagrul haya atau alladzi wa huwa adapun syaib nurun ialah cahaya taliun yang memancar dekan mercusuar tower. Nurun ialah cahaya taliun yang memancar, sinyal itu ya. Bi ufulin nasami dengan membawa layunya nyawa. Sairun yang berjalan bil ashkhasi dengan beberapa orang ila mahallir romami kepada tempatnya tulang belulang yang lapuk. Artinya ke dalam tanah kuburan. Fala tahriku maka jangan membakar siapa kalian rahimakumullah nura masyibikum dengan cahaya ubannya kalian binari dzunubikum dengan api dosa-dosa kalian. Intaha. Wa qala alaihi salatu wassalam qala Allah ta'ala wa izzati wa jalali wa faqatu khalqi ilayya anni la astahi min abdi wa ummati yashibani fil islami an u'adzibahuma thumma baka faqila ma yubkika ya Rasulullah ma yabkika ya Rasulullah qala abki mimman yastahillahu minhu wa huwa la yastahi minallahi wallahu alam bisawab. Ada tamu saya ditelepon. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa bisolihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.